Polimer adalah molekul besar yang disusun oleh molekul kecil yang sama atau mirip yang disebut juga dengan monomer. Monomer-monomer ini bergabung menjadi satu membentuk rantai panjang, sehingga ukuran polimernya jauh lebih besar dibandingkan dengan monomernya. Contoh sederhananya, monomer adalah batu bata, polimernya itu adalah tembok panjang yang disusun oleh batu bata tersebut. Karena strukturnya lebih besar dan lebih panjang, polimer memiliki sifat khusus seperti lebih kuat, elastis, dan tahan panas. Polimer ini sering kita temukan di kehidupan sehari-hari seperti plastik, serat pakaian, bahkan protein yang dalam tubuh kita. Selanjutnya ada pengertian monomer, yaitu unit kecil penyusun polimer. Tanpa monomer, polimer itu tidak akan terbentuk. Monomer biasanya berupa molekul sederhana yang memiliki kemampuan untuk berikatan dengan monomer yang lain. Agar bisa membentuk polimer, monomer harus memiliki ikatan yang aktif. Nah, misalnya ikatan rangkap pada senyawa alkena. Ikatan inilah yang nantinya akan terbentuk saat reaksi berlangsung dan membuat monomer itu bisa menyambung satu sama lain. Contoh yang pertama yaitu etena, penyusun polietilena. Yang kedua, propena, penyusun polipropilena. Dan yang ketiga, stirena, penyusun polistirena. Pertama-tama, polimerisasi itu adalah proses kimia ketika molekul kecil yang disebut monomer itu bergabung membentuk molekul yang besar yang bernama polimer. Nah, proses ini sangat amat penting karena hampir semua bahan plastik, karet sintetis, serat pakaian, dan bahkan protein di dalam tubuh kita itu melalui proses polimerisasi. Nah, secara umum, polimerisasi itu dibagi menjadi dua. Seperti di sini yaitu ada polimerisasi adisi serta polimerisasi kondensasi. Nah, tapi pada kesempatan hari ini kita hanya akan membahas polimerisasi adisi karena adisi itu yang paling umum dan yang paling banyak dibicarakan. Pokoknya polimerisasi adisi itu adalah memiliki takaran rangkap dan melalui tahap inisiasi propagasi. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di next slide. Adisi. Yang pertama ada definisinya. Definisi polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer yang memiliki ikatan rangkap. Pada proses ini, ikatan rangkap akan terbuka, lalu monomer-monomer tersebut langsung bergabung tanpa memasukkan zat sisa. Di bawah ini ada contoh dari reaksi polimerisasi. Nah, jadi yang pertama, N, monomernya. Jadi monomernya sebanyak N. N, lalu ada C rangkap C, yang C sebelah kiri mengikat P dan Q. Lalu C sebelah kanan mengikat R dan S menjadi seperti ini. Nah, ini kan kasih tanda kurung siku. Ini harus tabrak atau kena sama ikatannya. Jadi intinya ikatan rangkapnya buka, lalu berikatan satu sama lain. Lalu lanjut, berikut ada beberapa contoh dari polimerisasi adisi. Yang pertama, ciri utama polimerisasi adisi adalah monomer memiliki ikatan rangkap, yaitu C. Seperti gambar berikut. Lalu yang kedua, tidak menghasilkan air atau zat lain. Yang ketiga ada rantai polimer terbentuk secara bertahap. Artinya, rantai polimer memanjang karena penambahan monomer satu persatu ke ujung rantai selama proses polimerisasi adisi. Lalu yang terakhir ada banyak digunakan di industri plastik. Salah satu contohnya sebagai di gambar di samping, yaitu pipa. Selanjutnya ada contoh polimer dari reaksi adisi. Yang pertama ada polietilena atau PE. Pasti kalian sering banget ketemu sama barang ini di kehidupan sehari-hari, yaitu kantong plastik belanja atau botol plastik. Nah, polimer ini sering digunakan karena mudah dibentuk, ringan, dan praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada PVC atau polyvinyl chloride. Sebagian besar pipa air atau lapisan kabel listrik di rumah kalian ini terbuat dari PVC. PVC dipilih karena kuat, tahan lama, dan mampu melindungi air maupun aliran listrik dengan baik. Lalu yang ketiga ada polistirena. Contoh dari polistirena ini adalah styrofoam. Styrofoam ini biasanya sering digunakan sebagai tempat makanan atau pelindung barang. Polimer ini dipilih karena beratnya sangat ringan dan mampu melindungi isi di dalamnya dari benturan ringan. Lalu yang keempat ada polipropilena atau PP, yaitu wadah makanan atau tutup botol. Nah, mereka yang biasanya terbuat dari polipropilena ini
dapat dipakai berulang kali karena tidak mudah rusak dan cukup tahan terhadap panas sehingga aman untuk digunakan sehari-hari. Tahapan polimerisasi adisi. Yang pertama tuh ada inisiasi. Itu tahap awal. Pada tahap ini ada bahan khusus yang disebut inisiator. Bahan ini mudah pecah ketika dipanaskan lalu diberi cahaya. Saat pecah, inisiator membentuk radikal bebas, yaitu partikel yang sangat reaktif dan ingin sekali menempel pada molekul lain. Contohnya itu kayak CH2 ingin menyatu dengan CH2 dan membuka ikatan rangkap tersebut. Setelah ikatan rangkap terbuka, monomer berubah menjadi lebih mudah menempel ke partikel lain. Lalu setelahnya ada propagasi. Propagasi itu setelah terjadinya inisiasi, ujungnya bakal berubah menjadi radikal baru. Radikal ini lalu menarik monomer berikutnya, membuka ikatan rangkap monomer itu juga, lalu bergabung menjadi rantai. Proses ini tuh berulang berkali-kali. Jadi rantainya makin panjang karena monomer terus ditambah satu persatu. Setelah itu ada terminasi. Terminasi itu rantai berhenti tumbuh. Itu saat dua radikal yang aktif bisa saling bertemu dan menyatu. Saat bertemu, radikalnya hilang dan reaksinya berhenti karena sudah tidak ada radikal yang tersisa. Rantai polimer tidak bisa bertambah lagi. Pada titik inilah polimer sudah selesai terbentuk dan hasil akhirnya adalah molekul yang sangat panjang dan stabil. Oke, selanjutnya akan ngebahas tentang pemanfaatan polimer. Nah, polimer ini kan terbentuk karena monomer-monomer ini bergabung menjadi satu melalui proses polimerisasi. Nah, salah satu jenisnya itu ada polimerisasi adisi. Dia itu tidak menghasilkan zat sisa, dan juga dia sifatnya itu kuat, elastis, dan juga mudah dibentuk. Maka dari itu, dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari kita seperti pembuatan bahan bangunan, peralatan rumah tangga, dan juga medis. Selanjutnya, aku akan nyimpulin presentasi yang telah kami sampaikan barusan. Yang pertama, itu ada polimer adalah molekul besar dari monomer. Artinya, polimer ini tersusun dari banyaknya molekul kecil yang kita sebut namanya monomer. Nah, dia itu terikat satu sama lain dan membentuk rantai. Lalu selanjutnya yang kedua, ada monomer bergabung melalui proses polimerisasi. Aku jelasin lagi, polimerisasi itu adalah reaksi kimia yang menyatukan monomer-monomer sehingga membentuk polimer. Selanjutnya yang ketiga ada polimerisasi adisi tidak menghasilkan zat sisa. Nah, pada polimerisasi adisi, dia semua monomernya itu bergabung dan tidak menghasilkan produk samping seperti air ataupun zat yang lain. Oke, selanjutnya terakhir ada banyak polimer adisi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang telah aku jelasin barusan bahwa karena sifatnya dia kuat, elastis, dan mudah dibentuk, polimer adisi ini banyak banget dimanfaatkan misalnya jadikan botol ataupun kantong dan juga peralatan alat rumah tangga.